kebetulan kamu ada di sini. Saya berterima kasih kepadamu, Han. Karena semenjak kamu bergabung, jumlah pembaca kita semakin meningkat. Ya, saya rasa itu karena tulisan kamu yang mendekatkan kehidupan mereka. Jadi oplak kita makin hari makin meningkat. Alhamdulillah Pak, tapi saya rasa itu bukan karena hasil kerja saya sendiri, tapi kita semua yang sangat kompak di majalah Zafir. Han, kamu itu pintar dan juga baik hati pula. Apakah kamu bisa kasih masukan besok untuk meeting? Saya Pak, ya insya Allah. Tapi Pak, bukankah harusnya saya kan redaktur pelaksana, segala sesuatu yang Hana kerjakan melalui saya dong Pak? Enggak langsung. Ayo Han, jangan sekaku itu. Dan kita perlu juga masukan dari orang baru ke dalam meeting kita. Bagaimana Han? Besok bisa? Bisa Pak, insya Allah saya bisa. Oke. Kalau begini bisa-bisa posisi aku tergeser oleh Hana. Waalaikumsalam. Kakak Rosinya udah pulang ya. Dede Rafa lagi ngapain? Udah minum susu? Kakak Rosi kangen banget sama Dede Rafa. Rosi? Rosi? Aduh. Rosi, kamu apa-apaan sih? Kamu tuh tangannya kotor. Bau banyak bakteri di tangan kamu. Kalau kamu megang Dede Rafa, nanti Dede Rafanya jadi kena penyakitan. Tapi kan Rosi cuma nyapa Dede Rafa. Ih, cuma nyapa. Inilah kamu gak pernah diajarin sama bunda kamu ya. Dimana-mana pulang sekolah tuh cuci tangan, cuci kaki, mandi dulu bersih. Baru kamu boleh megang Dede Rafa. Kamu gak usah cerewet sampai segitunya banget sama Rosi. Kenapa sih mesti marah-marah? Mbak Hana itu jadi perempuan, jadi ibu tuh gak tegas sama anaknya. Jadinya kayak begini nih. Ya kan peraturan di setiap rumah berbeda-beda. Kamu bisa ngomong sama Rosi pelan-pelan kan? Dan itu artinya Mbak Hana gak pernah tegas sama anaknya. Gak bisa ngurus anaknya sampai kayak begini jadinya. Kalau Rafa sakit dan itu gara-gara Rosi, Kak. Bunda selalu ajarin Rosi jadi baik-baik. Tante Karin jangan jelekin bunda aku. Lihat nih, anak kecil. Tapi udah bisa ngelawan dan ngomong besar sama orang tua. Kamu masih kecil tapi udah berani ngelawan orang tua ya? Kamu disuruh mandi susah banget sih. Kamu mau Dede Rafa sakit gara-gara kamu? Ya udah Karin. Gak perlu marah-marah. Nada kamu tuh selalu keras deh. Nanti kamu bau tahu. Rafa. Sini. Copot dulu tasnya. Rosi, udah dong gak usah nangis sayang. Ya. Tadi itu Tante Karin gak marah-marah kok. Ya mungkin Tante Karin cuma sensitif aja. Dia capek ngurusin Rafa. Dia gak ada maksud untuk marah-marahin Rosi. Ya. Iya Tante, Rosi kepengen ketemu sama bunda. Iya oke. Tapi Rosi jangan ngadu ya sama bunda. Nanti kalau Rosi ngadu sama bunda, persoalannya jadi panjang. Rosi gak mau kan kalau bunda sama ayah marah-marah terus dan berantem terus sama Tante Karin? Gak mau Tante, tapi Rosi boleh gak pinjam HP-nya Tante? Rosi mau telepon bunda. Rosi kangen sama bunda. Iya dong boleh. Rosi lagi apa ya? Aku kangen banget sama Rosi. Aku benar-benar pengen ngobrol sama Rosi.
Assalamualaikum, Sof. Waalaikumsalam. Bunda lagi apa? Masih kangen sama Bunda. Masih mau ketemu sama Bunda. Rosi sayang, hai nak. Bunda lagi kerja, tapi Bunda kangen banget sama kamu, Bunda. Bunda kangen dengar suara kamu, kangen main sama kamu, kangen bobo sama kamu. Gimana, kamu baik-baik aja? Iya Bunda, Rosi sehat. Rosi juga kangen didongengin sama Bunda. Bunda juga sehat kan? Gimana dede bayi Rosi Bunda? Alhamdulillah Bunda baik-baik aja nak. Ade Rosi, dede bayi juga. Dede bayi sehat, alhamdulillah. Rosi juga ya sehat ya nak. Udah makan siang belum? Pokoknya Rosi harus kerjain PR, nggak boleh nakal. Harus turutin apa yang dikatakan ayah. Ya sayang? Iya Bunda, Rosi makan dulu. Terus Rosi kerjain PR. Anak pintar, ya udah. Kalau gitu Rosi makan siang dulu ya. Nanti salam buat Tante Sofi, buat Papa, buat Tante Karin sama Ade Rafa ya. Ya Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, aku nggak boleh sedih begini. Aku yakin suatu hari nanti Allah pasti akan menyatukan aku kembali dengan Rosi. Dan kami akan berkumpul bersama dengan bayi yang masih ada dalam kandungan aku ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wisnu. Aduh, sorry sekali, Wis. Hana tuh belum pulang dari kantor. Iya Pak, saya kesini justru mau ketemu Pak Indra. Ada yang mau saya omongin. Sekalian juga temenin Pak Indra. Mungkin Pak Indra kesepian karena Rosi kan di tempat Pak Indra. Betul. Silakan. Iya Pak. Saya memang kesepian cuma berdua sama Mona. Tapi kamu baik sekali mau meluangkan waktu dan mau nemenin saya ngobrol. Gimana? Sebelumnya saya minta maaf Pak Indra kalau saya lancang. Tadi saya sempat mengutarakan isi hati saya, niat saya kepada Hana, Pak Indra. Bahwa saya punya niat baik untuk kedepannya sama Hana. Jadi kamu sudah melamar Hana gitu? Resmi melamar belum. Tapi saya menyampaikan apa yang ada di hati saya dan keinginan saya, Indra. Baik, Wisnu. Saya sih tidak keberatan ya. Tapi apakah kamu sudah mempertimbangkan baik buruknya Hana? Ya, siapa tahu kalian berdua itu jodoh dan akan menikah. Amin. Ya kan? Tapi kamu tahu sendiri kan, kalau Hana itu sedang mengandung dan berapa bulan lagi dia akan melahirkan, dan itu adalah anak dari mantan suaminya. Apakah kamu bisa menerima itu? Iya, insya Allah Pak. Itu sudah menjadi bagian dari niat saya, konsekuensi saya menikahi Hana. Hana sudah punya anak dan sekarang sedang hamil. Tapi karena besarnya niat baik saya, buat saya itu bukan sebuah permasalahan, Pak Indra. Yang penting ke depannya, dan insya Allah saya bisa menerima Hana padanya, mencintai Hana, Rosi, dan juga bayi yang dalam kandungannya Hana. Baik, kalau begitu ya dalam posisi ini kan kamu sudah mengerti ya semua kondisi Hana. Ya, saya selaku ayah dari Hana, saya tuh senang sekali dan saya akan mendoakan ya supaya Hana itu mau membuka hatinya. Dan saya akan usahakan hari ini saya kalau ketemu dengan Hana, maka saya akan coba membahas masalah ini. Ya, Pak Indra. Insya Allah. Terima kasih Pak Indra buat restunya, buat doanya Pak.
juga tolong doakan saya, semoga saya bisa istiqomah terhadap niat saya ini, dan saya berjanji untuk membahagiakan Hana dan anak-anaknya. Amin, amin. Saya senang sekali mendengarnya, Wisnu. Apalagi sih, seorang ayah itu kan ingin melihat kebahagiaan anaknya dan juga cucunya. Mas, kamu habis ganti baju, buru-buru amat, kamu keluar lagi, kamu kan baru masuk. Iya, aku mau main sama Rafa sama Rosi. Ya mas, kamu tunggu di kamar dulu kek. Mas, aku mau cerita, aku bener-bener capek banget. Aku di rumah ngurusin Rafa, ngurusin Rosi, masak buat mereka semua. Aku bener-bener capek banget mas. Aku cuma pengen berduaan sama kamu, kita cerita-cerita. Gimana Karin, kantor kamu? Iya, Karin. Ini kan aku juga capek, aku juga baru pulang kerja. Ini beginilah namanya berkeluarga. Ya, yang pulang ke rumah, kita main sama Rosi sama Rafa setahu aku dulu. juga kalau Abis suami makan kan mereka mau tidur, dan abis itu kan kita bisa ngobrol malam, maksudnya. enggak, kalau malam selalu kamu langsung balik badan tidur, tinggalin aku gitu aja. Ya udah Karin, kita bisa bicara nanti aja. Nanti malam kita cerita. Ini aku mau main sama Rafa sama Rosi dulu. Kamu apa mas? Mas kepala banget deh. Ini baju bukannya dirapiin. Aduh. Siapa tahu aja mas pernah bawain aku sesuatu kayak waktu itu. Masa gitu-gitu doang sih, isinya berkas-berkas tuh. Ini apa ya? Ayah, Rosi takut. Tante Karin teriak-teriak. Oke, sayang, kamu gak usah takut, kan ada ayah di sini. Nih, ntar ayah cari tahu tuh. Ayu. Iya, Pak. Ayo, tolong jagain Rafa sama Rosi sebentar ya. Oh, iya, Pak. Jagain tuh. Mas Bram! Apaan sih Karin ya? Kenapa kamu teriak-teriak? Ada apa? Aku minta kita ngobrol berdua di kamar, kamu gak punya waktu. Tapi kamu punya waktu buat nemenin Bahana USG. Ini apa namanya? Jelasin ke aku. Karin, aku nggak nemenin Hana USG. Gak usah bohong. Aku nggak nemenin dia. Aku cuma kesana. Aku minta kopian USG dari dokter kandungannya, itu aja. Wajar kan? Wajar? Wajar dari mananya, Mas? Waktu aku mengandung Rafa, kamu gak pernah nemenin aku USG sama sekali. Gak pernah, Mas. Dan sekarang kamu bisa-bisanya memperdulikan anaknya Bahana. Kamu Cuman gak minta pernah itu peduli sebentar. sama anak aku. Kenapa mesti bertengkar, Karin? Kalian punya 2 anak kecil yang bisa mendengarkan pertengkaran kalian. Kenapa lagi, Karin? Kenapa mesti Kakak marah? tahu, Mas Bram ternyata minta kopian USG anaknya Bahana. Waktu aku hamil, dia sama sekali tidak pernah peduli sama anak yang ada di dalam kandungan aku. Sekarang kamu peduli sama anaknya Bahana? Kamu bilang itu hal yang wajar? Ya jelas wajar. Dan yang gak wajar, kamu dulu gak pernah peduliin Rafa. Udah, gini aja ya. Daripada kalian bertengkar hanya masalah seperti ini lagi dan lagi, Rosi mendingan pulang deh ke rumah Hana. Dan Rafa, kakak yang akan rawat. Oke? Semuanya happy? Aku minta maaf, Sofia. Tapi itu cuma kopi USG aja. Aku nggak ketemu sama Hana sama sekali. Ya, aku... Kamu mau ini? Cuma pengen kamu lihat? Kamu cuma pengen tahu perkembangan anaknya Bahana? Makan ini. Karin. Bram, aku minta tolong sama kamu ya. Rosi masih kecil, Rafa masih bayi. Kalau kalian mau bertengkar, kalian bertengkar di luar rumah, enggak di sini. Ya, oke. Allah Akbar. Allahu Akbar.
Ya Allah, jika Engkau menimpakan suatu mudarat kepada hamba, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Engkau. Tidak ada perkara yang gaib kecuali Engkau mengetahuinya. Ya Allah, berilah hamba petunjuk, baik melalui mimpi maupun kenyataan, agar hamba bisa memberikan keputusan terbaik buat Wisnu. Jika Engkau menganggap Wisnu baik dan mengirimkannya kepada hamba, hamba akan menerima ketetapan-Mu. Tapi jika Wisnu tidak baik untuk hamba dan keluarga kelak, maka jauhkanlah dia dari hamba dan keluarga hamba. Ya Allah, hamba mohon, bantu hamba agar hamba bisa berkumpul kembali dengan Rosi. Engkau tahu betapa hati hamba tersiksa hidup tanpa Rosi. Amin ya Rabbal Alamin. Ya ampun, kenapa aku mimpi kehilangan pakaian ya? Tapi kenapa cuma kehilangan pakaian aku sampai nangis seperti ini? Mas Pram aku. Mas Pram? Aku ditinggalin sih sama Mas Bram. Ayah nggak pindah. Nggak apa-apa, Rosi sendirian di kamar. Nggak apa-apa Rosi. Ayah mau temenin Rosi sampai pagi, ya? Makasih Ayah. Udah, bobo tuh. Ya. Rosi menguras perhatiannya Mas Bram. Kalau gini terus kan aku dan Rafa bisa tersingkir dari pikiran dan hatinya Mas Bram. Apalagi Mbak Hana gak lama lagi akan melahirkan bayinya. Uangnya Mas Bram juga bakalan habis buat keperluannya Mbak Hana. Aku harus gimana ya? Jadikanlah aku sebagai orang baru, seperti layaknya Engkau menciptakan janin untuk menjadi seorang bayi. Tuntunkan aku ya Allah pada kelahiran keduaku nanti. Berikanlah aku kesabaran yang lebih besar daripada kesabaran yang sekarang aku jalani, agar aku bisa mendapatkan ridho-Mu dan mendapatkan kebahagiaan-Mu untuk hidup bersama orang-orang yang aku cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi Pak Rudolf. Oh, pagi Pak. Saya ada kabar baik buat Bapak. Oh, kabar apa Pak? Menilai sikap dan kelakuan Bapak selama ini dalam penjara sangat kooperatif dan baik. Pengadilan mempertimbangkan keringanan hukuman buat Bapak. Beneran Pak? Saya nggak salah dengar. Enggak Pak. Insya Allah 3 bulan lagi Bapak akan bisa bebas. 3 bulan lagi Pak? Iya. Permisi Pak. Ya Allah, aku sudah gak sabar lagi untuk bisa bertemu dengan Anissa dan Dante. Ini Bang Rudolf kirim surat. Siapa mah? Ini sayang, tadi Pak Pos ngasih surat dari papa kamu. Kita baca sama-sama yuk, siapa tahu papa kasih kabar baik. Gak mau Ma, Dante gak mau baca surat Ma. Dante benci Papa. Sebentar, dengerin mama. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu sama papa kamu. Kamu kan tahu papa sekarang sudah berubah baik sama kamu, sama mama, sama kita. Kamu udah gak boleh ngomong kayak gitu lagi sama papa. Ya, kita baca sama-sama yuk suratnya yuk.
Ya Allah, Dante masih belum bisa maafin papanya. Kalau seperti ini, gimana kalau Dante menolak bertemu papanya kalau dia bebas? Bang Rudolf pasti sangat kecewa. Subhanallah. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Allahu Akbar. Hana? Kenapa, Hana? Papa. Duduk. Hah? Ada apa? Ya ampun. Pak. Hana baru saja mendapatkan kabar yang sangat gembira. Dari email. Emailnya baru masuk, Pak. Email dari siapa? Ya Allah. Papa ingat kan? Waktu itu Hana sempat nulis novel yang diterbitkan oleh perusahaan Tristan. Waktu itu ditentang sama Mau Widya. Ingat gak judulnya Catatan Hati Seorang Istri? Iya, Papa ingat. Jadi novel itu kenapa? Iya. Jadi Tristan mengirim email dan mengatakan bahwa kemarin Papa ingat kan, Hana sempat bingung kenapa di rekening Hana bisa ada saldo banyak. Papa ingat. Ternyata itu adalah royalti dari buku Hana ini, Pak. Padahal waktu itu aku mengira bahwa Tristan sudah membeli seluruh hak buku tersebut. Ternyata justru Ana masih mendapatkan royalti setiap kali bukunya cetak ulang, dan sampai saat ini bukunya terus diminati. Papa. Bangga sekali sama kamu. Ini berkat Papa juga. Terima kasih ya, Pak. Iya. Selalu doain Hana. Ya. Selalu, Papa. Ya udah, kalau gitu sekarang Hana harus berangkat ke kantor ya, Pak. Ya, buruan. Ya. Oke. Papa lupa. Ada Tristan nungguin kamu. Tristan ada di depan? Tristan? Aduh, maaf. Wisnu maksud Papa. Dia nungguin kamu. Oh, Wisnu. Ayo. Iya. Oke, Wisnu. Bukan, Hana. Wisnu udah nungguin buat kamu. Wis, maaf ya. Saya mandi dulu. Oke. Iya, Pak. Wisnu, kamu datang ke sini mau Saya kebetulan ada janji sama Pak Indra. Mau ngajak Pak Indra ke pengajian. Oh, saya kira kamu mau Tapi kalau kamu mau, saya bisa antar kamu dulu ke kantor. Nanti saya balik lagi ke sini untuk jemput Pak Indra. Wisnu. Kamu harus jaga kesehatan kamu. Kamu kelihatan capek loh. Saya sudah janji. Kebetulan tadi malam sampai larut sekali memang ada tindakan. Ada pasien. Terus tadi pagi saya harus antar Sheryl ke sekolah. Jadi belum tidur? Oke. Kalau begitu saya berangkat duluan ya. Assalamualaikum. Ya, oke. Waalaikumsalam. Loh, Wisnu, kok kamu belum pergi sama Hana? Pak Indra, kita ini kan sudah janjian kita mau ke pengajian. Ya Allah, saya lupa. Pak Indra lupa ya. Ayo kita berangkat sekarang, Pak Indra. Sebentar. Saya mandi dulu ya. Ya ampun, Pak Indra kumat penyakit lupanya. Lah barusan tadi bilang udah mandi. Masa mau mandi lagi? Assalamualaikum, Karin. Waalaikumsalam, Kak Sofi. Ya, Kak? Kamu siang ini gak kemana-mana? Aku? Enggak kemana-mana. Aku ngurusin Rafa, ngurusin Rosi juga. Belum nanti Rosi makan siangnya kayak gimana. Ya udah gini aja, yang ngurus Rafa kakak aja. Kamu makan siang gini sama Bram. Coba kakak pegang nih. Well.
kamu makan siang sama suami kamu ya. Aku nggak, yang ada nanti Mas Bram itu ngerasa kalau dia menang, kalau aku nggak mau makan siang. Nggak bisa gitu, kalian tuh suami istri nggak boleh adu ego kayak orang pacaran aja. Salah satu harus ngalah dong. Kamu jadi istri juga harus lembut. Kak, asal kakak tahu, aku dianggap sama Mas Bram kayak tong sampah. Dia melampiaskan kemarahan dia ke aku nggak bisa terima itu. Ya udah, kamu harus sabar. Kalau kamu yang marah-marah, Bram harus bisa tenangin kamu. Begitu juga sebaliknya. Namanya juga suami istri, mau apa? Kalian mau adu marah? Nggak mungkin kan? Udah di sana siap-siap. Kalau nih aku datang ke kantornya Mas Bram ada keributan lagi ya, emang rumah ini emang pantasnya buat ribut terus. Bro, gua salut sama si Bram. Dari hasil kerja kerasnya dia bisa mencapai target perusahaan dan sekarang dia akan jadi manajer. Si Bram biasa-biasa aja. Dia lagi beruntung aja. Gua juga bisa. Mas Bram diangkat jadi manajer. Keterlaluan kamu, Mas. Harusnya berita kayak gini langsung dikabarin ke istrinya. Oh, kecuali dia emang niat kamu ngasih tahu ke aku. Bram, ruangannya di mana ya? Bu Karin, silakan Ibu jalan ke sana, Ibu belok kanan, nanti ruangannya di sebelah kiri. Oh gitu, thank you ya. Kamu tuh bener-bener keterlaluan banget ya, Mas. Karin, apa-apaan sih kamu, Karin? Ya? Kenapa kamu begini? Ini kantor aku, kamu nggak boleh begini. Kamu harus menghormati tempat kerja aku. Kamu harus jadi istri yang baik, gak boleh marah-marah seperti ini. Aku jadi istri yang baik? Iya. Emang kamu udah jadi suami yang baik? Hah? Suami yang baik yang gak ngasih tahu kepada istrinya kalau udah pindah jabatan. Kenapa? Kenapa diam? Kaget karena aku tahu semuanya? Kamu suami macam apa yang gak ngasih tahu ke aku? Oh, aku tahu, Mas. Kamu sengaja gak ngomong ini karena kalau kamu pindah jabatan otomatis gaji kamu semakin nambah. Dan kamu gak bilang ke aku gaji tambahan kamu bisa kamu kasih ke mantan istri kamu. Itu kelakuan kamu. Ini gak akan bisa dibiarin. Aku akan lakuin sesuatu. Karin! Ayolah, Karin! Terlaluan, Mas. Bisa-bisanya dia gak ngasih tahu aku. Dia siapa? Hah? Gajinya mau dikasih ke Hana. Masa cewek Hana? Karin, tunggu dulu. Karin, dengar dulu penjelasan aku, Karin. Ya, masuk. Bapak. Maaf, Pak. Saya pikir tadi ada staf saya yang masuk ke sini. Ada, Bapak. Nggak apa-apa, saya tadi sekaligus menuju ruang meeting. Ruang meeting? Iya, Bu Gebi. Tolong disiapkan materi meeting hari ini dan dikonfirmasi kepada semua redaksi bahwa meeting redaksi akan dimajukan saat ini. Baik, Pak. Jadi saat ini? Ya. Kalau begitu saya akan informasikan ke seluruh staf. Oke, great. Kalau begitu seluruh staf belum ada yang tahu tentang meeting yang akan dimajukan. Dan saya nggak perlu info ke Hana supaya Hana nggak punya kesempatan untuk carmuk lagi ke Pemret. Assalamualaikum Karin, mau apa lagi sih? Ada apa? Mbak lagi kerja ini sekarang. Dengar ya Mbak Hana, aku gak peduli mau Mbak lagi kerja atau mau Mbak mau lagi ngapain, aku gak peduli. Dua pilihan yang harus Mbak pilih. Aku masuk ke dalam kantor Mbak Hana dan aku akan bikin keributan, atau aku akan tunggu di parkiran di bawah sekarang. Pilih yang mana? Enggak, sekarang Mbak tanya sama kamu masalah apa? Apa yang mau diomongin? Mbak, aku nggak punya waktu, aku tunggu Mbak di lobi sekarang juga, atau aku bikin... Astagfirullahaladzim, ya udah, oke Mbak kesana sekarang ya. Assalamualaikum. Pas banget nih. Berarti Bu Hana benar-benar nggak tahu kalau rapat bakal dimajuin. Telepon dong Hananya. Udah Mbak, sabar, lagi telepon. Kelamaan. Udah telepon dari tadi, tunggu aja. Karin.
Kamu ngapain sih marah-marah sama orang? Kelamaan turunnya. Mbak nggak ada waktu untuk. Saya juga nggak ada waktu. Ya udah, ada apa? Cepat. Mbak, cukup ya munafiknya. Udah cukup bersandiwara selama ini ya Mbak ya. Lebih baik sekarang Mbak jujur aja. Apa maunya Mbak? Kenapa sih so jadi perempuan soleha, pura-pura baik, tapi ternyatanya busuk ya? Maksud kamu apa sih Karin? Nggak paham Mbak, nggak paham. Asal Mbak Hana tahu ya, Mas Bram suami aku, mantan suami Mbak, ternyata sekarang jabatannya udah naik jadi manajer ya. Udah naik jadi manajer dan tanpa memberitahu aku, istrinya. Dan aku jadi tahu nih semua gara-gara siapa. Pasti gara-gara Mbak Hana kan? Iya, gara-gara Mbak Hana. Aku. Mas Bram jadi manajer pasti gajinya juga bakalan naik. Dan kelebihan gaji itu pasti dikasih buat Mbak Hana. Mbak Hana munafik ya? Aku nggak nyangka ternyata selama ini Mbak Hana sandiwara bikin peraturan kalau Mbak Hana tidak mau menerima uang sepeser pun, tapi ternyata apa? Kamu munafik. Astagfirullahaladzim. Semua yang kamu katakan itu fitnah. Dan asal kamu tahu, Mbak selama ini nggak tahu soal kenaikan pangkat Mas Bram. Dan Mbak nggak akan terima uang sepeser pun dari Mas Bram. Mbak nggak perlu Fitnah dari mana? Ini kenyataan. Mas Bram nggak ngasih tahu kalau dia udah naik jabatan, terus tiba-tiba Mbak Hana. Aku tahu Mbak Hana sekarang sedang minta uang sama Mas Bram. Ada buktinya? Iya, aku yakin sekali. Siap semuanya. Bu Gebi, saya kok tidak melihat Bu Hana? Bu Gebi tahu di mana Bu Hana? Nah, memangnya Bu Hana belum ada? Oke, sebentar. Saya coba untuk konfirmasi keberadaan Bu Hana ada di mana. Dengar ya Mbak Hana ya, aku tidak akan pernah membiarkan. Karin, ngapain kamu di sini, Karin? Hah? Ngapain kamu di sini? Kamu Hana. Mas yang ngapain ada di sini? Hana, aku minta maaf kalau Karin datang ke sini ganggu-ganggu kamu marah-marah sembarangan ya. Bagus sekali. Bu Hana bahkan sama sekali nggak menjawab teleponku. Pak, belum bisa dihubungi. Oh, gimana sih Bu Hana? Sudah tahu meetingnya dimajukan, bukannya standby malah menghilang. Susah dihubungin lagi. Ya, seperti itulah Pak kinerja Bu Hana. Suka kadang meremehkan peraturan perusahaan sehingga seperti tidak peduli dengan yang lainnya. Padahal di sini kan kita semua harus mentaati peraturan perusahaan, dan sikap seperti itu saya rasa tidak bisa diandalkan. Itu belum dong ya. Kita pergi, kita ngomong. Oh, gini deh sekarang ya. Kamu membela Mbak Hana. Oke, kita udah bikin peraturan. Kalau kamu tidak akan pernah memberikan uang sepeser pun dan kalian berdua melanggar peraturan itu. Oke, nggak masalah. Aku akan bikin kamu Mbak Hana, aku akan bikin sanksi buat kamu ya. Ya, kamu nggak boleh ketemu sama Rosi selama weekend. Loh, Karin, kamu nggak boleh seperti itu. Kamu bela sama Mbak Hana. Aku nggak main-main. Gak ketemu sama. Oke, cukup dengar ya. Oke. Kalau Mbak Hana tetap ngotot untuk ketemu sama Rosi weekend, aku akan membawa kamu, Rosi, Rafa jauh dari Mbak Hana. Oke, Karin. Oke, Mas. Cukup. Karin, oke, fine. Mbak terima hukuman yang kamu berikan kepada Mbak. Mas Bram. Baik. Karin. Aku mau Mbak minta maaf sama kamu. Mbak sangat minta maaf. Yang tulus. Oke, aku bawa Rosi jauh-jauh. Karin, Mbak benar-benar minta maaf sama kamu ya. Good. Astagfirullahaladzim. Hana, aku benar-benar minta maaf atas semua ini. Aku benar-benar minta maaf. Cukup. Kamu puas? Kamu lihat apa yang terjadi? Aku nggak sengaja. Sudah jelas-jelas bahwa aku nggak salah sama sekali. Aku nggak tahu apa-apa. Gara-gara kamu nggak bisa jujur sama istri kamu, akhirnya Karin datang ke sini menyudutkan aku tentang sesuatu yang jelas-jelas aku nggak tahu karena kamu, Mas.
kamu nggak bisa jujur sama istri kamu sendiri dan akhirnya yang jadi korban siapa? Aku. Lagi-lagi aku yang harus berkorban. Aku nggak bisa ketemu sama Rosi. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Karena aku nggak sengaja, aku maksud Hana. Bu Hana, tolong Bu Hana jelaskan kenapa mangkir dari meeting. Astagfirullahaladzim, Pak. Saya sama sekali tidak dapat kabar kalau meetingnya dimajuin. Bukannya nanti siang meetingnya, Pak? Tidak tahu. Bagaimana tidak tahu? Bukannya Bu Gaby seharusnya memberikan perubahan terhadap meeting ini? Sudah, Pak. Saya juga udah jelaskan kalau ada perubahan jadwal dipercepat untuk meetingnya. Astagfirullahaladzim. Kenapa Bu Gaby tega berbohong soal ini? Padahal jelas-jelas aku sama sekali belum tahu soal informasi penting ini. Oke, saya maklum atas keteledoran Bu Hana. Tapi untuk kedepannya, saya minta etos kerja dan juga disiplin Bu Hana ditingkatkan. Baik, Pak. Saya minta maaf sekali lagi. Kenapa ya kamu senyum-senyum gitu? Lagian kamu harusnya ditegur atasan. Itu mana ngerti, bukannya malah cengenges. Bu Gaby, saya yakin Ibu Gaby sangat paham dengan arti senyuman saya ini. Lagi pula saya tidak ingin memperpanjang fitnah yang barusan Ibu Gaby lontarkan kepada saya. Maaf ya Bu Gaby, tapi saat ini kita sedang bekerja di majalah Islami, di mana kita syiarkan ayat-ayat dan dakwah Islami. Saya yakin Ibu Gaby sangat paham bahwa meskipun ada ketidakadilan di sini, tapi Allah Maha Adil. Justru yang saya harapkan adalah Ibu Gaby bisa bekerja profesional, tidak melakukan apa yang Ibu Gaby tujukan, karena saya takut justru Ibu Gaby yang akan kena azab dari Allah. Oke. Saya ngerti kamu nggak perlu pidato. Jadi simpan aja kata-kata kamu. Tapi saya hanya minta ke kamu dedikasi untuk perusahaan ini. Anissa sama Dante kenapa belum datang ya jam sekarang? Dante pasti seneng nih ngelihat kereta bikinan aku nih. Gak percuma deh ikut pelatihan keterampilan. Kasih ya, Bang. Loh, Mah, ini kan... Iya, Nak. Kita sebentar aja ke dalam ya. Kita mau lihat Papa. Gak mau, Dante gak mau masuk. Dante, kamu gak boleh kayak gitu. Papa udah nungguin kita di dalam. Kasihan. Gak mau, Dante. Dante gak mau masuk. Dante. Dante, tunggu. Sipir belum datang juga sampai sekarang ya, ngasih tahu kalau ada Andi sama Dante. Apa jangan-jangan Anissa sama Dante belum siap terima aku kembali ya?
Rosi, ayah tahu kamu sedih karena bunda nggak bisa datang, nggak bisa nemuin kamu. Tapi ini cuma buat weekend ini aja sayangnya. Nanti kalau bunda udah mendingan, udah mulai sembuh, udah oke, nah kan nanti kita bisa ketemu sama bunda ya. Masih kangen sama bunda, ayah. Iya sayang. Ayah tahu kamu pasti kangen sama bunda. Kamu pasti sedih karena bunda nggak bisa ketemu kamu weekend ini. Nanti kita jalan-jalan, kita pergi biar kamu bisa senang. Tapi bunda, ya weekend ini aja bunda nggak bisa ketemu karena bunda lagi nggak enak badan. Kalau gitu Rosi aja yang kesana. Rosi mau ketemu sama bunda. Rosi kangen sama bunda. Sayang, bukannya ayah nggak izinin kamu pergi ketemu sama bunda. Cuman bunda butuh istirahat. Jadi buat weekend ini aja bunda juga nggak kerja biar bunda bisa istirahat, bisa tidur sampai bunda lebih sehat lagi, kondisinya lebih bagus lagi. Ini kan buat bundanya, buat anak dalam kandungan bunda, ya kan? Biar semuanya sehat, ya kan? Rosi kan mau kan? Udah sayang, oke. Nggak apa-apa ya. Maafin ayah ya sayang. Andai kamu tahu gara-gara ayah kamu nggak bisa ketemu sama bunda. Maafin ayah ya princess. Tak ada kesedihan yang lebih menyayat bagi seorang ibu selain rasa rindu karena terpisah dari buah hati penunggu kalbu. Tak ada seorang ibu yang mampu menahan pilu selain demi merajut harapan untuk bisa bersatu kembali dengan anak-anaknya. Namun ketika seorang ibu melahirkan, seakan nyawa tak utuh lagi di raganya. Terbagi-bagi pada setiap ananda yang dilahirkan. Sejak itu kepentingan dan kebutuhan seorang ibu menempati urutan kesekian, dikalahkan oleh kepentingan dan kebutuhan anak-anaknya. Salah satu cinta paling sejati adalah yang dimiliki seorang bunda untuk ananda. Ya Allah, hanya Engkaulah sumber penguat jiwaku. Hamba mohon padamu, kuatkan lemah hamba, lapangkan sesak hamba, ikhlaskan keluhan hamba untuk menghadapi hidup ini dengan dagu terangkat. Ikhlas memang tidak mudah, karena itu Allah mengajarnya dengan surga. Hamba mohon, jangan biarkan hamba tersungkur dalam ketidakberdayaan hamba, menanggung beban rasa pilu karena terpisahkan dari anak kandung hamba sendiri. Allah,